Firman pertama, Allah itu esa. Keluaran 20 ayat 1 berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dahulu, kita adalah budak dari dosa dan keinginan daging, hidup diperbudak dunia, tanpa tahu siapakah kita sebenarnya. Maka, firman pertama menegaskan bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang artinya kita bukanlah budak dosa, bukan budak keinginan daging, dan juga bukan budak dunia. Firman pertama menjelaskan bahwa kita adalah pribadi yang merdeka di dalam Kristus. Kita adalah anak terang, bukan budak dosa, karena Allah kita adalah Allah yang esa. Firman pertama adalah fondasi dari ke-10 firman Allah. Ketika kita mengakui bahwa Allah itu ada, otomatis manusia mengakui bahwa Allah berdaulat penuh atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Allah Tritunggal. Tahukah Anda, kata Allah di sini menggunakan kata Elohim, dan kata Elohim adalah kata Allah dalam bentuk plural. Kata Elohim ini merujuk pada kesan Allah yang sangat kompleks. Jamak dalam keagungan di sini bisa berarti Elohim sebagai pencipta alam semesta, sebagai raja semesta, sebagai hakim, sebagai penguasa, juga juru selamat, sebagai pengasih, penyayang, dan juga Allah yang setia. Allah yang esa adalah Allah yang tidak terlukiskan dan tidak tergambarkan oleh manusia. Kita hanya bisa merasakan keesaan Allah melalui ciptaannya, yaitu langit, bumi, matahari, gunung-gunung, binatang, dan juga manusia. Anda dan juga saya. Jadi, supaya kita dapat mengenal Allah yang esa, kita harus mengetahui sifat Allah. Dan kita orang Kristen tahu persis bahwa Allah menunjukkan dirinya dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Inilah perwujudan tertinggi Allah, sehingga manusia bisa mengerti bahwa Allah itu dekat. Dalam prakteknya, di masa kasih karunia ini, orang yang menolak Yesus sebagai firman yang hidup sama saja melanggar berita pertama. Karena Allah telah turun ke bumi, sehingga manusia tidak perlu mencari Allah, tidak perlu mencari di gunung, di lembah, ataupun di mana-mana. Karena Allah telah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, sehingga cara kita menyembah Allah adalah dengan kasih. Kasih terbesar sudah ditunjukkan Allah melalui Kristus, sehingga kita bisa disebut anak-anak Allah jika kita penuh kasih. Kasih itu murah hati, Dia tidak sombong. Karena ketika kita penuh kasih, maka kita sadar bahwa kita ini hanya ciptaan Allah, sehingga tidak berhak menghakimi orang lain. Ketika kita menghakimi orang lain, sama saja kita memposisikan diri kita sebagai Allah sesama kita. Padahal Allah sendiri adalah kasih dan sekaligus hakim yang adil. Hanya Allah yang boleh menghakimi manusia, sedangkan posisi kita dengan sesama kita adalah sama. Jika disandingkan antara seorang raja dan seorang anak yatim piatu di hadapan Allah, keduanya hanyalah manusia. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sehingga ketika kita menghakimi orang lain dan memposisikan diri sebagai hakim alias Allah, maka ukuran yang kita gunakan akan dipakaikan kembali kepada diri kita. Hanya Allah yang boleh menghakimi setiap manusia. Dan di hadapan Tuhan tidak akan ada yang tersembunyi. Semua akan diadili, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Jadi pada akhirnya, tugas kita sebagai wujud mengasihi Allah adalah mengasihi sesama kita tanpa memandang status yang diberikan manusia, karena semua manusia setara di hadapan Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kesimpulannya adalah, apakah kita mau menyembah Allah yang esa? Allah bukan hanya hakim yang adil, tapi juga Bapa yang maha kasih. Dahulu Allah menunjukkan dirinya melalui para nabi, tapi sekarang Dia sendiri yang turun ke bumi membuktikan kasih-Nya kepada manusia melalui karya penyelamatannya di kayu salib. Salib merepresentasikan kasih Allah kepada kita. Garis vertikal menandakan hubungan Allah dan manusia. Kasih Allah yang dari atas turun kepada manusia. Sedangkan garis horizontal menunjukkan hubungan antara sesama manusia. Garis horizontal juga menandakan bahwa hubungan semua manusia setara.
Hanya ada satu manusia yang memiliki pangkat lebih tinggi dari manusia yang lain, yaitu Yesus Kristus atau Allah yang menjadi manusia. Sehingga di zaman akhir ini, siapa saja yang tidak mengakui bahwa Allah telah datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, sama saja melanggar firman pertama. Dalam perjanjian baru disebut penyesatan atau roh antikristus. Allah adalah kasih. Jadi apakah kita mau mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama kita manusia? Kita bukan lagi budak dosa, tapi kita adalah pribadi yang merdeka, pribadi yang penuh kasih, karena kita adalah anak-anak Allah Sang Maha Kasih. Sehingga ketika kita mengasihi orang lain, sama saja kita mengasihi Allah dan mencerminkan identitas Allah di dalam diri kita. Dan lagi, ketika kita mempraktekkan kasih, ada damai sejahtera di hati. Itulah berkatnya. Sedangkan ketika kita tidak mengakui Allah dan membenci sesama manusia, bersiaplah mendapatkan kebencian juga dari orang lain, alias musuh. Itulah kutuknya. Matius 25 ayat 44-45 berkata, lalu mereka pun menjawab dia, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.